Halo Sobat Jajan Hukum, selamat datang kembali di Jajan Hukum. Salam literasi dan salam penegakan hukum. Semoga Sobat Jajan Hukum dalam keadaan sehat saja ya. Dan setelah sekian lama saya tidak membagikan beberapa pengetahuan hukum, dan semangatnya pada malam hari ini saya sedang bersama Ibu Taufik untuk mencoba membagikan lagi ya tentang pengetahuan hukum. Bung Taufik ini, saya sedikit ceritakan. Bung Taufik ini saya sudah sering kali ya mengundang di beberapa video saya untuk bersama-sama ya membagikan kepada khalayak umum seperti apa sih pengetahuan hukum itu ya. Selamat malam Bung Taufik. Selamat malam Bung Yusuf. Ya. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sorry ya Bung, di berbagai kesibukan Bung ya saya sempat-sempatnya ya mengganggu Bung untuk berbagi dengan Sobat Jajan Hukum ya tentunya. Dan tema kali ini saya kira cukup menarik ya Bung ya. Karena apa? Malam ini setelah kita bersepakat, kita mencoba untuk membahas lagi tentang pertanahan ya. Hal ini digandrungi hemat saya Bung, 3 tahun terakhir Indonesia sendiri sengketa agrarianya itu mengalami kenaikan ya, secara data mengalami kenaikan, apalagi proyek strategis nasional itu menjamur di berbagai daerah di Indonesia ya. Mungkin ada, kalau di Sumatera itu sependek yang saya paham itu ada Danau Toba ya Bung ya. Di Sumatera ada Danau Toba, di Lombok itu ada sirkuit Mandalika. Terus di NTT tentunya itu ada Taman Nasional Komodo ya. Saya pengen dengar cerita langsung dari Bung dan juga sekalian untuk Sobat Jajan Hukum sekalian tahu seperti apa sih ya hukum agraria kita ya. Mungkin saya langsung ke sana ya. Siap Bung Yusuf. Ngopi dulu Bung Yusuf. Oh siap, sambil ngopi tentunya Sobat Jajan Hukum biar lebih santai, lebih rileks ya. Pertama Bung Yusuf dan rekan-rekan Jajan Hukum terkait dengan memang problem agraria hari ini merupakan satu problem yang mencuat di Indonesia, karena memang mungkin secara letak geografis Indonesia merupakan wilayah sektor agrarisnya cukup luas dan sangat luas. Namun terkait dengan dari segi normatifnya, pengaturan terkait dengan agraria sendiri, agraria ini kan sebenarnya secara definisi itu tidak hanya bicara persoalan secara umum dapat digambarkan. Agraria itu secara definisi kita dapat bicara tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan air, tanah, dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalam tanah sendiri, serta hal-hal maritim, masalah pertanian, masalah perikanan, itu yang nanti ruang lingkup bicara persoalan agraria. Yang kedua, terkait dengan persoalan agraria sendiri, memang dari segi normatifnya itu ada di Indonesia itu dirumuskan di dalam Undang-Undang Pokok Agraria ya, tahun 1960, di mana rumusan rujukan terkait dengan Undang-Undang Pokok Agraria sendiri itu terdapat, saya mencatat dan saya mencoba untuk menggarisbawahi ada beberapa poin penting di dalam formulasi rumusan undang-undang tentang pokok agraria, khususnya bicara tentang tanah, dan atau lebih spesifik bicara persoalan hak milik atas tanah. Terkait dengan undang-undang pokok, pengaturan undang-undang pokok agraria, di mana agraria sendiri dalam konteks undang-undang pokok agraria itu dia bicara pada ruang lingkup pada sektor pertanian dan pertanahan sebenarnya. Nah, namun formulasi sebelum memahami secara hierarki, kalau di dalam aspek hukum kita butuh memahami bagaimana satu aturan hukum itu secara hierarkinya itu seperti apa, itu perlu dipahami. Pertama, merujuk pada, kalau bicara tentang pengaturan hak milik Bung Yusuf dan Sobat Jajan Hukum, bahwa
terkait dengan pengaturan hak milik, baik hak milik atas tanah, bangunan, dan hak guna pakai dan seterusnya, itu diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria, kurang lebih itu ada dalam rumusan pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, itu dia mengatur tentang apa saja bentuk-bentuk hak yang diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Selain daripada itu, terkait dengan hak milik atas individu dalam ruang pengaturan tentang hak milik atas tanah, itu dirumuskan di dalam pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, rumusan pasal 16 dan pasal 18 ini, kalau merujuk pada pasal 18 itu, Bung Yosef, dia bicara tentang hak milik atas individu itu dapat dikesampingkan manakala itu bertentangan dengan kepentingan umum. Nah, kurang lebih rumusan umumnya seperti itu, Bung Yosef. Nah, pertama, rumusan yang perlu saya konfirmasi adalah rumusan pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria ini dia lahir dari rumusan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kurang lebih mengatur terkait dengan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara, ya, atau dikuasai oleh negara dan diperuntukkan oleh rakyat semakmur-makmurnya. Nah, yang menjadi persoalan dalam rumusan, dalam problem agraria, khususnya sektor pertanahan, dan pada khususnya adalah persoalan bagaimana hak milik atas tanah dan hak milik atas bangunan oleh masyarakat ini dapat dikesampingkan. Seringkali misalkan, Bung Yosef, contoh itu problem-problem agraris misalkan banyak sering terjadi pada sektor pertambangan, pariwisata, maupun di sektor-sektor yang lain. Misalkan banyak yang terjadi di NTT, yang terjadi di Sulawesi, yang terjadi di NTB, yang terjadi di Maluku Utara, Papua, Sumatera, Kalimantan, bahkan di daratan Jawa sendiri, itu problem agrarianya cukup mencuat, di mana seakan-akan saya melihat bahwa masyarakat yang memiliki hak milik atas tanah ini dikesampingkan, Bung Yosef. Ya, ini dikesampingkan dengan alasan dan dalil kepentingan umum. Jadi misalkan ada satu investor atau satu badan dapat diklasifikasi sebagai satu badan hukum yang bersifat PT, misalkan ingin bercokol di satu wilayah yang dimana wilayah itu memiliki sumber daya alam dan memiliki posisi strategis secara geografis. Nah, sudah barang tentu ketika merujuk, ada beberapa rujukan peraturan perundang-undangan, Bung Yosef, tentunya. Tapi secara umum saya pengen mengkonfirmasi bahwa ketika ada satu perusahaan bercokol dan ingin melakukan eksplorasi dan akumulasi, di mana dari aspek eksploitasi bagaimana merampas dan melakukan penggusuran terhadap lahan masyarakat atau satu wilayah yang dimana wilayah operasi itu di dalamnya terdapat hak milik atas tanah itu melekat pada individu atau masyarakat. Dan yang kedua ada hak ulayat adat di sana. Yang ketiga itu ada persoalan terkait dengan hak milik atas bangunan dan tanah. Ini dapat dikesampingkan, Bung Yosef, berdasarkan paradigma itu banyak sekali terjadi bahwa ini seringkali dikesampingkan oleh PT tersebut dan pemerintah terkait. Nah, dengan alasan bahwa kepentingan umum. Nah, dengan alasan, jadi berujuk pada pasal 18 tadi saya katakan bahwa untuk melakukan pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum ini dapat dikesampingkan, dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hak milik atas individu, ya, atau prinsip-prinsip hak asasi manusia, Bung Yosef, di mana ketika eksploitasi, padahal di sana ada juga selain daripada Undang-Undang Pokok Agraria, itu ada di dalam rumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Bung Yosef, di mana pengaturan terkait dengan upaya melakukan pembangunan untuk kepentingan umum dalam konteks jangka panjang. Nah, ini dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tapi menurut saya ketika ditelah,
rumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ada beberapa catatan penting dalam syarat melakukan eksploitasi, eksplorasi dan melakukan akumulasi itu, di mana satu PT ya ingin melakukan melakukan penggarapan terhadap wilayah, di mana wilayah itu di atasnya terdapat hak milik atas tanah, di mana ada hak wilayah adat, ada hak individu dan masyarakat. Di sana perlu langkah yang pertama disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu bahwa pertama harus melakukan negosiasi terlebih dahulu untuk melakukan jual beli ya, tawar menawar dalam sektor harga lah. Nah, apabila jadi langkah itu perlu ditempuh dulu. Nah, ketika misalkan masyarakat sudah setuju ya, baru bisa melakukan negosiasi, misalkan bisa berujung pada negosiasi harga, melakukan ganti kerugian akibat daripada perbuatan melakukan penggusuran dengan tujuan melakukan eksploitasi lahan wilayah suatu daerah tempat. Nah, cuman yang menjadi persoalan di sana adalah ada kekeliruan dalam mencoba menginterpretasi, Bung Yosep. Saya melihat kekeliruan terletak di mana seakan-akan bahwa dengan dalil kepentingan umum ini secara undang-undang abstrak, Bung Yosep. Nah, kepentingan umum ini abstrak. Nah, dengan dalil kepentingan umum sebagaimana dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan bagaimana ini kan spirit Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ini diadopsi dari semangat Undang-Undang Pokok Agraria di pasal 18 tentang persoalan bagaimana upaya kepentingan atas individu, kepentingan individu atas tanah itu dapat dikesampingkan manakala ada kepentingan umum. Rumusan pasal 18 kepentingan umum ini diadopsi dalam konstruksi gagasan tentang rumusan pasal 33 ayat 3, Bung Yosep. Di pasal 33 ayat 3 yang tadi saya sebutkan bahwa di dalam kurang lebih merumuskan tentang bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Diksi kata dikuasai ini menurut saya ini salah diinterpretasi sehingga berimplikasi pada penerapan. Nah, kata dikuasai di sini dalam beberapa pendapat ahli dan beberapa doktrin, kalau di hukum namanya doktrin. Di dalam beberapa pendapat ahli mengatakan kata dikuasai ini bukan berarti memiliki. Nah, artinya bahwa negara memiliki hak, ya, memiliki kekuasaan, negara memiliki kewenangan dalam hal menentukan wilayah operasi itu masuk dalam yurisdiksi satu wilayah Indonesia. Jadi pengertian dikuasai ini bukan berarti memiliki. Negara tidak punya hak dan kewenangan untuk memiliki satu tanah. Ya, negara tidak bisa mengklaim satu tanah dikatakan itu dimiliki, yang pada dasarnya tanah itu milik masyarakat atau milik individu. Nah, jadi hak milik dikuasai ini diartikan oleh negara, dalam hal ini pemerintah, di mana kata dikuasai ini terjemahkan sebagai memiliki, sehingga lahirlah rumusan pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria bagaimana menerjemahkan, menindaklanjuti rumusan tafsiran daripada pasal 33 ayat 3 itu. Untuk melanggengkan kepentingan, Bung Yosep, tidak hanya habis di pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria, ini dirumuskan lebih lanjut untuk melanggengkan kepentingan infrastruktur pembangunan. Negara yang berkepentingan melakukan infrastruktur pembangunan dengan cara melakukan eksploitasi, eksplorasi lahan, itu lahirlah rumusan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Tidak cukup di situ, Bung Yosep, untuk menampar bagaimana negara melakukan izin investasi terhadap perusahaan swasta maupun yang lain, agar punya legitimasi secara hukum, tidak hanya merumuskan pasal Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 itu, tetapi dikeluarkanlah Peraturan Presiden tahun 2015, Bung Yosep, di mana peraturan ini hemat saya melahirkan merumuskan upaya negara untuk melakukan mengeluarkan satu legitimasi hukum agar bisa dengan leluasa melakukan eksploitasi, eksplorasi, dan akumulasi di dalam sektor agraria. Itu catatan penting buat saya, Bung Yosep. Yang terakhir dari saya, Bung Yosep, bahwa akibat daripada semua ini berimplikasi bahwa terjadi karena
kerenggangan dan ketidakpastian hukum dan multitafsir di dalam hukum itu sendiri, ketidakpastian hukum itu terjadi di dalam rumusan norma sendiri sehingga berimplikasi pada konflik agraria yang berkepanjangan, Bung Yosef. Nah, makanya bagi saya hal yang paling penting di dalam rumusan problem agraria itu perlu ditelaah secara normatif, itu sangat penting sekali untuk kita memahami ya, di mana ada batasan negara dan batasan pemerintah dan swasta dalam melakukan eksploitasi. Karena bagi saya mengenai dengan ini hak milik atas tanah ini kan bicara benda, Bung Yosef. Ini ada rumusan tentang ada rumusan tentang harta benda ya, itu dirumuskan di dalam buku 2 KUH Perdata, Bung Yosef. Saya kira pertama prawacana saya di situ. Cukup detail ya penjelasan dari Bung Taufik tadi. Ada yang menarik nih ya, bagaimana Bung tadi berbicara tentang multitafsir di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Hemat saya begini, saya langsung korelasi dengan beberapa case yang terjadi mengenai pembebasan lahan. Di NTT, saya garis langsung mengerucut di NTT ya. Dengan dalil pembangunan untuk kepentingan umum tadi, persoalan hak milik di sana itu dikesampingkan. Di sisi lain ya, bicara tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum itu tidak terrealisasi. Artinya apa? Bagaimana kita mau bicara, hemat saya bagaimana kita mau bicara pembebasan lahan secara dokumen atau dokumen normatifnya saja itu kita lupakan. Nah, ini tadi persoalan bagaimana unsur-unsur normatif itu kita harus benar-benar pahami di sana. Sobat Zan Hukum, sepertinya untuk video kali ini kita coba batasi dan tetap kita akan melakukan segmen kedua di part kedua untuk pembahasan ini. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya minta untuk tetap mendapatkan updatean dari Zan Hukum dengan cara like, comment, dan subscribe agar saya bisa berkonten dan tetap berbagi kepada teman-teman ya. Salam literasi dan salam penegakan hukum.